Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah subuh ini atas izin Allah kita kembali berada di masjid. Kuliah kita pagi ini akan menjelaskan tentang perang Badar. Hadirin, dalam Islam hukum perang itu terbagi 4. Pertama, perang itu dilarang. Yang kedua, perang diizinkan. Yang ketiga, perang dianjurkan. Dan yang keempat, perang diwajibkan. Jadi ada 4 dalam cerita itu: dilarang, diizinkan, dianjurkan, dan yang keempat diwajibkan. Jadi ada 4. Selama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah 13 tahun, Rasul dilarang untuk berperang. Jadi selama 13 tahun Rasulullah di Mekah itu dilarang berperang. Meskipun Nabi mendapatkan ancaman, mendapatkan tekanan, Nabi dilarang berperang. Kan kita sudah memahami orang Mekah menolak. Tolakannya melahirkan 3. 1, Muhammad harus mati. Lalu mereka berusaha untuk membunuh Nabi. Kedua, ajarannya berhenti, tidak usahakan dibendung, dihalangi supaya tidak menyebar ke mana-mana. Yang ketiga, pengikutnya kembali dibujuk supaya meninggalkan Islam, kembali kepada kepercayaan lama. Nah, ini kan tekanan berat. Tapi Nabi tidak boleh berperang. Mengapa? Perang ini tidak harus ada syarat, harus terpenuhi. Nanti perang harus negara yang menyelenggarakan, harus pemerintah. Sementara di Mekah Nabi kan kelompok kecil, kelompok minoritas. Tuh. Nah, yang kedua, saya ingin menekankan atas izin Allah yang sudah kita sampaikan beberapa kali kuliah kita, bahwa ada yang tak terduga, tidak terpikir, tidak ada dalam pikiran para pembesar-pembesar Mekah bahwa Nabi bisa keluar dari Mekah, kemudian Nabi punya kedudukan tinggi, nggak kepikir. Yang ada itu Muhammad mati, ajaran berhenti, pengikutnya kembali, Muhammad minoritas, pengikutnya orang-orang kecil, mudah diintimidasi, mudah ditekan, mudah dihabiskan gitu. Itu aja dalam pikiran mereka. Ternyata Nabi kan diundang ke Yasrib gitu. Sampai di Yasrib tak kebayangkan oleh mereka Muhammad jadi kepala negara, jadi kepala pemerintahan, jadi panglima perang. Nggak kepikir tuh sama orang Mekah. Kaget. Tuh.
kaget. Yang mereka takutkan terjadi, Muhammad jadi besar. Sekarang kan nggak mudah ditekan, nggak mudah diancam, nggak mudah diintimidasi. Maka mereka kemudian dengan mudah melanjutkan untuk membunuh Nabi, melanjutkan untuk menghalangi, melanjutkan untuk membujuk kembali dengan perang. Inilah salah satu latar belakang kenapa orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy sangat berambisi, sangat serius, bersemangat untuk memerangi Nabi. Itu. Begitu latar belakangnya, itu kondisi psikologisnya gitu. Sekarang saya akan masuk ke detail-detail penyebab perang. Apa sih penyebabnya perang Badar? Perang Badar ini terjadi tahun kedua Hijriah, jadi Nabi baru 1 tahun menjelang tahun kedua. Nah, saya ingin ceritakan garis besarnya penyebab terjadinya perang Badar. Jadi orang-orang Mekah itu memiliki jalur dagang, karena jalur dagang itu panjang, ratusan mil. Di selatan titik bisnis itu berada di Yaman. Ini ratusan kilometer dari Yaman sampai ke titik kedua. Titik kedua itu Mekah. Nah, Yaman Mekah itu daerah berat, bedanya panjang. Seperti umum Timur Tengah, ini padang pasir. Titik yang kedua, itu garis besarnya dari Mekah itu titik yang kedua baru Madinah. Pusat bisnis. Jadi pusat bisnis itu Yaman, Mekah, di utara Madinah. Nah, pusat bisnis ini dari Madinah masih lanjut, yaitu ke Bursa. Pusat bisnis berada di Syam, di Syria. Ini yang memanjang, Al-Quran menyebutnya rihlatas sita iwasoib. Ini musim hujan dagang, musim panas dagang. Panjang jalur perjalanan dagangnya ini. Orang Mekah punya 2 pilihan dagangnya. Orang Mekah, satu dia bisa dagang ke selatan, ke Yaman. Dari Mekah itu ke selatan. Kedua, dia bisa ke utara, yaitu ke Madinah sampai ke kota Bursa di Syam. Jadi ada 2 pilihan, makanya terbagi 2, rihlatas sita iwasoib. Nah, ketika jalur ke utara kan harus melewati Madinah. Sedangkan di Madinah sekarang yang berkuasa Rasulullah. Ini yang berkuasa Rasulullah kan ya. Kalau ke selatan nggak ada yang mengganggu, tapi ke utara sementara paling panjang jalur bisnisnya ke utara. Dibandingkan dari Mekah ke Yaman dengan dari Mekah ke Syam, lebih panjang, lebih jauh, lebih banyak ke utara. Gitu. Nah, singkat cerita, kafilah dagang Quraisy ini membawa keuntungan yang besar. Dalam satu riwayat saya baca membawa sekitar ratusan unta yang itu penuh dengan barang-barang berharga. Sekitar 100 ekor unta dikawal oleh 40 orang. Nah, ini akan melewati Madinah. Sampai di Madinah kan penguasanya Nabi sekarang.
Andai kata dia baik-baik saja, dia harus bayar dong. Namanya harus bayar bea atau cukai. Kenapa? Itu aturan, kesepakatan. Kan lewat. Ada 3 yang lewat. Barang, kendaraan dulu. Kendaraan, barang, orang. Lewat. Nah ini tidak mau bayar. Karena dianggap Muhammad. Dia tidak mau bayar. Dia tidak mau menghormati. Padahal melewati wilayah Nabi. Nggak mau bayar. Si kabilah. Karena dia dalam kebencian kepada Nabi Muhammad. Mestinya meskipun benci kan. Suka tidak suka Nabi Muhammad penguasa. Di Madinah. Dia nggak mau bayar. Gitu. Oleh Nabi dikejar. Ini orang lewat ke wilayah Nabi nggak bayar. Siapa yang mau menyalahkan kalau Nabi melakukan patroli lalu mengejar? Nabi tahu itu barangnya banyak. Lalu kata Nabi, itu barang kita kejar. Itu kabilah orang Mekah kita kejar. Pertama, melewati wilayah tidak izin. Tidak mau bayar bea cukai. Yang kedua, kita sergap, ambil. Nah ini perlu diingat. Kenapa Nabi ngambil keputusan untuk disergap dan diambil? Karena harta kaum muslimin kan dikuasai oleh Abu Sufyan. Ketika kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah, kan tidak boleh bawa barang. Tidak diizinkan bawa barang. Barang-barang berharganya dikuasai oleh wali kota Mekah, oleh Abu Sufyan. Bahkan Nabi dalam sabdanya, kejar mereka, siapa tahu Allah akan memberikan harta kepada kamu. Kenapa Nabi berkata demikian? Itu kan pengganti harta kaum muslimin dirampas. Kan Abu Sufyan wali kota Mekah, penguasa di Mekah. Harta kaum muslimin itu jadi miskin karena hartanya tidak boleh dibawa. Ketika hijrah itu hanya bawa badan saja dengan pakaian yang nempel di badan. Tahu semua orang. Jadi 2 alasan yang sangat rasional. 1, masuk ke wilayah Nabi, tidak bayar bea cukai, tidak minta izin. Kedua, Nabi berusaha untuk mengambil harta kaum muslimin. Memang hartanya enggak. Nah, ini kan penggantinya. Nah, kondisi ini yang membuat Abu Sufyan lari, dikejar oleh Nabi. Tapi jauh ya. Dia tahu bisa membaca. Nah, kenapa tidak terkejar oleh Nabi? Abu Sufyan cari jalan alternatif. Begitu sampai ke wilayah yang ditemukan Badar, cukup jauh tuh Nabi mengejar sampai Badar. Abu Sufyan beralih ke jalur pantai dan dia segera ngirim kurir ke Mekah yang memberitahukan kita sedang bahaya, ini dikejar Muhammad. Nah, mendengar kata Muhammad mengejar, mendidih panas tuh pemimpin Mekah. Tuh panas. Dalam benaknya Muhammad harus mati, Muhammad harus berhenti, pengikut ini malah berani mengejar kafilah dagang orang Mekah. Panas tuh mendidih. Lalu terkumpullah sekitar 1.000 orang. Luar biasa. 950 laki-laki, sekitar 50 orang perempuan yang intinya dia menghibur dengan rebana, dengan musik, memberikan dorongan untuk berperang. 1.000 orang terkumpul. Dipimpin oleh pemimpin tertingginya. Orang kedua, memang orang pertamanya nggak ikut. Orang pertamanya Abu Lahab, yang paling berwibawa tuh.
Tapi sekarang yang memimpin Abul Hakam atau Abu Jahal yang memimpin. Padahal kata Abu Sufyan, kami sudah selamat, nggak usah mengerahkan pasukan lawan Muhammad. Muhammad tidak berhasil mengejar kabilah, tapi nggak didengar oleh Abu Jahal. Abu Jahal tetap, ayo sekali berlayar, ini kesempatan ini untuk membunuh Nabi. Jadi pikiran yang lama dilanjutkan, kan ingin membunuh Nabi. Kata Abu Sufyan sudah mengirimkan delegasi ke Mekah, jangan batalkan itu, karena kami sudah aman, pasukan dagang sudah aman, Muhammad tidak berhasil mengejar, kita sudah selamat. Tapi Abu Sufyan tidak mau dengar. Abu Jahal tetap dengan ambisinya melanjutkan cita-cita Muhammad harus mati, ajarannya berhenti, pengikutnya kembali. Kata Abu Sufyan, kata Abu Jahal, ini kesempatan, ayo. Maka Abu Sufyan masuk ke Mekah membawa kabilah dagang yang selamat dari kejaran Nabi. Tapi ini 1.000 orang berangkat menuju ke Madinah. Tentu tidak terduga. Nah, dalam keadaan seperti ini, hukum perang jadi wajib. Gitu. Hukum perang jadi wajib karena musuhnya datang. Besar jumlahnya, banyak. 1.000 orang. Padahal Abu Sufyan minta, jangan. Kami sudah selamat. Muhammad tidak bisa mengejar kabilah dagang. Tapi ini dengan ambisi terus. Tuh. Nah, kondisi ini disikapi dengan cerdas oleh Nabi. Maka Nabi melakukan intelijen, memastikan di mana kabilah itu berada, berapa jumlahnya. Gitu. Setelah Nabi menangkap budak hamba sahaya milik Abu Sufyan, 2 orang ditangkap oleh Nabi, dia sedang menyiapkan, dia berada di Badar, lalu digali informasi Nabi, kamu jangan berbohong. Dia kan, iya saya budak, saya hamba sahaya, milik siapa kamu? Milik Abu Sufyan. Apa tugas kamu? Kami mencari air untuk kami kuasai. Kenapa? Untuk menyiapkan kebutuhan air bagi musuh. Terus Nabi bertanya, setiap hari berapa ekor unta yang disembelih? Kata dia antara 9 sampai 10 ekor. Nah, orang Mekah, orang Madinah bisa menyimpulkan, ini kalau 9 atau 10 ekor disembelih setiap hari dalam perjalanan, ini pasukan sekitar 1.000 orang. Atau makanya bisa dihitung benar 1.000, kurang lebih kata 2 orang itu. Di mana sekarang mereka mengungsi? Tuh di balik bukit. Udah dekat. Jaraknya sudah dekat di Badar itu. Jadi ini pasukan betul-betul sudah datang 1.000 orang. Maka hukum perang bukan lagi dilarang. Itu karena Nabi sekarang sudah jadi kepala negara, kepala pemerintahan, panglima perang. Bukan lagi diizinkan, tapi sudah langsung kepada yang keempat, diwajibkan. Kenapa diwajibkan? Musuhnya sudah datang. Jumlahnya sudah diketahui. Jumlahnya 1.000 orang. Posisinya sudah dekat di balik bukit. Maka kaum muslimin seadanya untuk melakukan perlawanan. Itu Nabi meminta komitmen. Pertama yang minta komitmen oleh Nabi sahabat Muhajirin. Tokoh-tokoh utamanya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, ini Muhajirin, orang-orang Mekah yang hijrah. Nabi juga minta komitmen orang Ansor. Karena orang Ansor pernah mengatakan, Muhammad berada pada perlindungan kami kalau berada di Madinah. Nah sekarang kan bukan di Madinah, di Badar. Sudah di luar, Nabi sudah
sudah meninggalkan Madinah. Badar itu hampir 45%. Jadi kalau dibagi dua nih, bukan tengahnya Badar itu, tengahnya 50%. Sudah lebih dekat ke Madinah Badar itu. Jadi orang Mekah sudah 60% menempuh perjalanan, tinggal 40% lagi masuk ke Madinah. Tapi ini tempatnya Badar. Nah, dalam kondisi inilah Nabi berdoa. Salah satu doanya yang saya terjemahkan dari saya, ya Allah, ini pasukan musuh sudah datang. Kalau mereka berhasil membinasakan kaum muslimin, tidak ada yang menyembahmu di muka bumi. Karena kaum muslimin kan tinggal ini. Mau minta pertolongan kaum muslimin Indonesia masih agama leluhur. Orang Jawa Barat masih Sunda Wiwitan yang sekarang berkuasa di Jawa Barat. Mau minta tolong kepada siapa? Islam cuma segini. Islam itu kan di Mekah, di Madinah, baru ketika Nabi wafat di Yaman. Ini yang di Madinah cuma ini. Kalau yang pasukan Rasulullah bisa dibinasakan, habis di kamu di bumi. Lalu semuanya berkomitmen untuk berjihad. Nah, saat inilah yang disebut jihad. Saya sedikit berikan catatan, dalam Islam itu jihad terbagi dua. Yaitu pertama, jihad itu yang pokok, kita perang. Nah, sekarang jihad yang utama nih, kali ini perang. Yang kedua, jihad itu jihad madani. Jihad madani itu mengharumkan Islam, tapi bukan dengan perang. Misalnya dengan berdakwah, mengelola pendidikan, mendidik masyarakat, memajukan kehidupan masyarakat, itu jihad, tapi bukan perang. Kalau Imam Samudra, kelompok-kelompok yang itu mengartikan jihad itu perang. Dia hanya satu pengertian, jihad adalah perang, perang adalah jihad. Jadi kalau bukan perang, bukan jihad. Perintah jihad, perintah perang. Itu Imam Samudra pikirannya begitu. Maka kerahkanlah pasukan. Dalam perang Badar ini, perang pertama memang terjadi tak terduga, yaitu kaum muslimin memperoleh kemenangan. Tapi kemenangan ini betul-betul pertolongan Allah turun. Apa pertolongannya? Malaikat turun. Sehingga musuh itu melihat Nabi banyak. Padahal Nabi jumlahnya sedikit. Hanya 300 orang atau sementara pasukan Quraisy itu 1000. Tapi kelihatan banyak oleh mereka. Dan ada pasukan-pasukan yang kelihatan berpakaian putih-putih. Ya tidak bisa dilawan yang putih-putih itu. Itu malaikat. Ini ada cerita menarik. Dalam perang Badar ini saya ambil satu, ada sahabat Nabi yang ikut perang, ikut jihad. Kata Nabi, kamu punya apa? Punya unta? Enggak. Punya kuda? Enggak. Punya keledai? Kuda kecil? Enggak. Waduh, mau ikut jihad tapi enggak punya kendaraan. Nah, kamu bisa menggunakan apa? Kamu bisa menggunakan pedang? Enggak. Punya pedang? Enggak. Kamu bisa menggunakan panah? Enggak. Kamu bisa menggunakan manjanik, alat pelebar? Enggak. Ya ampun, kata Nabi. Tapi semangatnya tinggi. Gitu. Nah, sahabat ini namanya Ukasah.
Maka nanti ada doa ukasah. Aduh. Nabi tidak menolak karena ini Nabi sedang, kalau bahasa militer, sedang mengerahkan wajib militer lah semuanya. Nggak ditolak ke Nabi. Kata Nabi, ayo kamu wudu. Hanya diminta wudu, niat lillah. Oleh Nabi apa coba? Nabi ambil pedang, potong pelepah kurma, serahkan kepada Ukasah. Jadi Ukasah memegang pelepah kurma yang masih basah. Lalu Ukasah lari-lari itu mengejar musuh lewat bawa ini, karena dia punya alat, bawa pelepah kurma. Tapi musuh melihatnya Ukasah bawa pedang. Begitu. Makanya para ulama terinspirasi menyusun doa namanya doa Ukasah. Bukan berasal dari Ukasah, itu judulnya saja. Terinspirasi oleh semangat tinggi, hati bersih, keikhlasan, membela Islam, tapi nggak punya apa-apa. Oleh Allah dikabulkan dengan cara musuh melihatnya pedang, padahal Ukasah membawa pelepah kurma yang Nabi yang motongnya gitu, masih ada getahnya. Saya mengira doa Ukasah itu dari Ukasah, bukan, itu susunan para ulama. Tapi ulama mengambil nama doa ini doa Ukasah. Kenapa? Tabaruk, yang mana kalau dalam tasawuf tabaruk tuh mengharapkan keberkahan dari, nah, kalau bahasa sekolah itu inspirasi lah dari tokoh Ukasah gitu. Apa kalau dalam tasawuf mengenai istilah tabarukan, orang Sunda menyebutnya ngalap berkah. Apa tuh ngalap berkah? Mengharapkan keberkahan. Begitu. Nah ternyata Masya Allah di luar dugaan, justru pemimpin besarnya yang sombong itu Abu Jahal mati. Yang menghabisi Abu Jahal ini bukan tokoh besar, pemuda yang tidak tahu wajahnya. Pemuda ini saya baca buku, berbisik dengan temannya ketika perang berkecamuk tuh, saya mengincar tokohnya mana yang namanya Abul Hakam atau Abu Jahal, nggak tahu wajahnya saja. Padahal kalau orang tua kan mengenal karena Abu Jahal tokoh. Ini anak muda nggak tahu wajahnya, saking dia baru ikutan ditunjukin lah sebenarnya itu yang itu tuh. Oh, biar aku berdua berkompak, tidak terduga. Jadi berhasil ditebas, kemudian terjatuh. Saat jatuh ditanya, malah masih sombong dia. Kalian bocah-bocah kecil, bocah igusan, emang pemuda masih belasan tahun. Nah itu, kalian akan merasakan kebinasaan, padahal dia sudah jatuh. Akhirnya oleh pemuda itu langsung saja dipenggal lehernya, lalu diserahkan kepada Nabi. Kata Nabi, sudah, tetap harus menjaga adab. Nah, apa itu menjaga adab? Disebutlah di dalam humaniter itu hukum perang yang berbasis kemanusiaan, tidak boleh melukai musuh yang sudah terjatuh. Dia sudah jatuh, dia sudah mati, tidak usah dilukai. Tetap harus dihormati dengan cara dikuburkan. Gitu. Jadi ada etika perang. Dalam hukum humaniter disebut etika perang, dalam Islam disebut adabul qital. Kaum muslimin hanya boleh melukai, membunuh ketika berkecamuk perang. Kalau dia sudah berserah, menyerahkan diri, tidak boleh. Kalau dia sudah bisa dikalahkan,
Nggak usah dihancurkan badannya, nggak usah dirusak. Gitu. Tetap harus dihormati. Jangan membunuh, kalau bicaranya jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh perempuan, jangan membunuh orang yang tidak terlibat dalam perang, kecuali kalau dipertimbangkan ini membahayakan sebagai jasus. Jasus itu sebagai mata-mata. Tapi ini betul-betul pertimbangan yang matang. Benarkah dia jasus atau bukan? Supaya tidak terjadi salah tindakan. Gitu. Tidak boleh menghancurkan air. Kan sekarang air dengan senjata kimia boleh. Jadi kepentingan umum seperti air, sungai, sumur, air itu bisa sumur, bisa sungai, itu tidak boleh diracun, tidak boleh dijadikan media untuk perang. Jadi tidak boleh menghancurkan rumah ibadah. Tidak boleh membunuh orang yang memberikan kemanusiaan. Mungkin kalau zaman sekarang palang merah, petugas kesehatan, itu nggak boleh dibunuh, nggak boleh dihancurkan. Mungkin di zaman modern dilengkapi, kan belum ada di zaman klasik, tidak boleh membunuh rumah sakit. Bandingkan dengan cara Yahudi perang, itu betul-betul nggak pakai kemanusiaan, gitu. Nah, dengan perang seperti ini, kaum muslimin berhasil jadi pemenang dalam perang Badar. 70 orang pemimpin Quraisy mati. Bahkan pemimpin tertingginya itu yaitu Abu Jahal. Kondisi ini membuat orang Mekah kaget, terkejut, tidak percaya. Ya, siapa yang pertama tidak percaya? Orang ke-1 yaitu Abu Lahab. Abu Lahab tidak ikut perang Badar, tapi dia donatur terbesar. Seluruh biaya perang Badar itu hampir 90% berasal dari hartanya Abu Lahab. Tapi dia tidak ikut. Ketika mendapat kabar bahwa kita kalah, Muhammad menang, itu dibentak. Kamu ngomong yang benar, kamu gila. Coba periksa, ya, ini orang ngomong tuh waras atau enggak? Tapi datang lagi yang mengatakan yang sama. Jadi ini waras nih orang, benar kita kalah. Abu Jahal mati, Uqbah mati, beberapa tokoh ada 70 mati. Jatuh sakit Abu Lahab, pingsan, seminggu kemudian mati dia. Mendengar, jadi saking kaget, terkejut, Muhammad yang direncanakan akan dibunuh mati. Abu Lahab itu tidak ikut perang. Seminggu setelah mendapat kabar bahwa Muhammad menang, kita kalah, mati Abu Lahab. Menurut satu riwayat, itu kaget mendengar kabar. Itu Abu Lahab. Gitu. Nah, apa yang bisa kita petik dari perang Badar? Yang pertama, ini agama Allah dititipkan kepada manusia. Rasul sudah wafat kepada kita. Kalau kita merawat, agama ini akan tetap ada. Kalau kita mengajarkan kepada anak-anak kita, itu akan tetap ada. Tapi kalau kita abai, maka tidak ada jaminan agama ini tetap ada di muka bumi. Itu satu itu. Maka kita perlu jihad dalam keadaan aman. Jihadnya jihad madani, yaitu kita menyelenggarakan pendidikan, mengadakan pengajian, mengisi masjid dengan taklim, itu mempertahankan keyakinan Islam, gitu. Nah, ini yang disebut dengan jihad, tapi bukan perang. Ini jihad madani. Madani itu jihad yang berdasarkan
peradaban. Karena mendidik, menyadarkan, membangun fasilitas, ini membangun peradaban. Dan peradaban Islam itu berdasarkan tetap intinya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ibadah kecuali kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak mempertahankan manusia, harus dipertahankan. Apalagi sekarang Gubernur Jawa Barat itu terbuka, yang terpilih sekarang itu penganut paham Sunda Wiwitan. Saya menyimak, kayak apa sih pandangannya? Dia katakan kita punya budaya dan budaya kita harus dirawat. Sampai batas tertentu setuju saya orang Sunda, saya punya wawasan tentang budaya Sunda. Oke. Tapi ketika budaya Sunda itu kemudian dirumuskan dalam bentuk bagaimana tradisi-tradisi sebelum Islam dihidupkan, saya kira sorry, itu kan musyrik. Itu musyrik. Karena dia kan berserah kepada Tuhan, ya bukan? Diikuti dengan berserah kepada alam. Sampai batas tertentu, iya, ikuti hukum alam. Tapi Allahnya jangan ditinggalkan, jangan terjadi budaya persembahan, budaya ruatan gitu, yang kepada pohon, kepada air, kepada apa? Itu kan sudah syirik. Itu Allah tinggalkan. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi jihad madani harus kita pertahankan. Jika sewaktu-waktu meminta fisik kita yang harus terlibat, maka kita bisa melakukan jihad dengan kita. Tapi tunggu, itu alternatif terakhir. Kewajiban kita itu. Karena hukumnya tetap dilarang, diizinkan, dianjurkan. Kalau memang real sudah di depan mata, seperti terjadi perang Badar, baru perang itu jadi kewajiban. Tetap harus ada yang mempertimbangkan, yang mengorganisir, yang memimpin. Gitu. Sekarang perlawanannya jihad madani saja. Itu kira-kira hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa perang Badar. Bapak dan Ibu yang terhormat, sudah 5:30 lewat. Saatnya kita berdialog untuk menjelaskan perang Badar. Dan tadi saya sudah langsung hikmahnya buat kita, pelajaran hikmah itu yang berharga buat kita kaum muslimin yang hidup di abad 21. Bapak dan Ibu terhormat, dengan segala hormat dipersilahkan untuk memberikan tanggapan. Siapa yang akan memulai? Silahkan. Cukup luas, bisa peristiwanya, bisa atau kejadian, bisa hukumnya, bisa hikmahnya. Mohon izin saya minum. Silakan. Ya, Ustaz. Iya. Pertolongan Allah. Sampai sahabat bawa pelepah kurma, pilihannya sahabat Ukasah dan ramai yang dalam konteks kehidupan orang baik itu kan lebih sedikit ya daripada orang. Kenapa? Orang baik lebih sedikit. Orang-orang yang istiqomah itu kan lebih sedikit daripada orang-orang yang maksudnya mengajak kebaikan. Ya. Itu kan perlu energi yang kuat ya. Kita bisa pada 10 hari setelah perang
ini ada peran yang besar lagi ya Mas. Dalam konteks kita hidup sekarang yang semua sistem juga sudah ya kalau bahasa orang kita mau berbuat baik aja susah gitu. Karena dorongannya sangat besar. Nah, kemudian kita juga kehilangan tokoh ya. Itu kan kalau badan kan ada Rasulullah. Nah sekarang kan kita hampir kehilangan tokoh, sosok yang kita lihat sebagai tokoh, maaf ya hampir nggak ada. Akhirnya kita balik lagi ke zaman Rasulullah, kita yang ada Rasulullah. Tapi kan masyarakat kita yang dipertontonkan sekarang inilah. Saya bayangin badan dulu ini perjuangan kita 45 juga ibadah. Kunci lahir ya. Kalau di Palestina juga sama, mungkin semuanya juga sama badan. Batu lawan Maryam. Kalau di Indonesia badannya justru kita kehilangan badan konteks umat ini untuk punya bisa muslimin bisa Islam kita hampir nah inilah gitu. Kita terbelakang semua iya menjadi bui aja gitu. Yang dipermainkan oleh pemain di belakang. Kalau saya dengan teman-teman ngomong yang jadi pejuang itu kan bukan mereka. Cuma ada dari sebelah. Maksudnya yang sipit-sipit sebelah. Nggak ada. Perjuangan kemerdekaan itu nggak ada. Nggak ada. Yang ada ya bisa. Tapi ya ternyata sekarang menguasai mereka. Siapa yang mau jadi selesai. Ini bagaimana ya saya menghidupkan kembali semangat dalam konteks biar kita juga yang muslim ini jadi semangat untuk ya bukan kayak Imam Samudra bukan dalam konteks kita itu punya dalam konteks kehidupan ini bisa mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Sebenarnya dari sisi ekonomi kan kita masya Allah ya kita cuma jadi apa kalau kata saya bukan jadi pemain kan jadi konsumen doang gitu. Kasian banget gitu. Jadi belum lagi lihat apa ya ke depan ini kan fundamental kita itu kan secara ekonomi sangat lemah. Kalau terjadi perang kejadian perang misalnya di Jazirah Arab kemudian di Ukraina hancur gitu. Semuanya putar sekolah terus. Saya fundamental kita ini amburadul banget. Jadi dari mana kita mulainya? Kalau masih berharap sih, kalau bicara kan dari sisi pendidikan gitu. Penumpang aja bisa 500.000 semua. Tapi karena masuk kuliah itu mahal semua. Jadi kan dari semua negara semua. Ini harus persoalan. Penumpang itu kan digaji kok, bisa. Tapi kita yang pikir ini ada yang salah nih sih dalam begitu. Ya kalau dalam begitu diskusi saja. Tapi ya apa karena memang kita kehilangan sosok yang memang jadi contoh yang ya karena kita sedih juga sih. Semuanya muslim juga gitu saudara kita sih. Jadi pertanyaannya satu buat diri kita ya kalau tidak biar kita jadi istiqomah kan harus tadi kita agama ini tidak ada jaminan ya ada terus generasi ya terima kasih ya nanti kalau tanggapan saya kurang pas diingatkan oh itu maksud saya gitu dikoreksi begini Pak dalam keadaan yang seperti Ustadz gambarkan tadi ada sabda Nabi yang membimbing kita. Nabi bersabda, "Istafti qalbak." Minta fatwalah kamu terhadap hati. Apa maksudnya meminta fatwa terhadap hati? Kita harus bisa bertanya kepada nurani kita. Jadi sumber kebenaran
memihak siapa, mendukung siapa, membela apa, harus bertanya kepada kedalaman hati nurani. Nanti kita tidak salah memihak, tidak salah memilih, tidak salah mendukung, tidak salah menempatkan posisi. Pemihakan kita tetap tidak boleh netral, kita harus memihak kebenaran. Tapi apakah ini benar? Karena kan tidak ada figur kan. Tidak ada figur. Maka istafti qalbak, tanya nurani. Nah, untuk bisa menjaga nurani, kita merawat caranya, yaitu kita merawat sholat. Jadi muslim ini usahakan masih sholat berjamaah, sholat diselenggarakan, jangan sampai sholat ditinggalkan. Di masyarakat tidak ada masjid atau masjid kosong, maka jihadnya bukan kita, bukan perang, tapi jihad madani, merawat hati tetap bersih dengan cara sholat berjamaah, ada pengajian yang menjelaskan. Nah, kenapa? Karena di kiri kanan akan muncul Masih Dajjal. Masih Dajjal itu pemimpin agama yang menyesatkan. Nah, Nabi kan membimbing kita untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil Masih Dajjal. Saya membaca kitab karangan Ibn Taimiyah menjelaskan siapa Masih Dajjal itu. Al-Masih itu pemimpin agama. Itu gelar Nabi Isa, Al-Masih. Artinya Al-Masih itu yang diusap. Nah, kita pemimpin agama itu minimal yang masih berwudu. Karena salah satu wudu itu masul roksi, mengusap kepala. Jadi pemimpin agama itu minimal yang masih sholat berjamaah. Gitu. Itu Masih Dajjal. Nah, nanti akan pemimpin agama. Tapi ad-Dajjal. Apa ad-Dajjal tuh? Yang menyesatkan. Misalnya preman jadi ustad, kata-katanya kasar, menghina pedagang es. Itu Masih Dajjal itu. Nggak pantas banget. Jadi atas nama ustad dipanggil Gus. Nggak pantas. Gitu. Itu yang kayak gitu. Kita harus bisa memilih dan memilah. Kayak gitu. Mungkin pasukannya Masih Dajjal. Baguslah kalau dia mengundurkan diri. Baguslah kalau dia tobat. Masa pemimpin agama itu mengeluarkan kata-kata tidak pantas, menghina orang kecil, yang dia orang kecil mencari nafkah itu halal dan itu mulia. Itu satu. Yang kedua, kita bisa ta'awun. Ta'awun itu bekerja sama. Mungkin beberapa kaum muslimin, beberapa masjid. Untuk apa? Bagaimana supaya tadi istiqomah itu yang tertinggi, seperti katakan innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqom. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah lalu istiqomah. Nah, sekarang kan Tuhannya Allah, nyembahnya kepada Sang Hyang Widi. Itu kan kemusyrikan, nah geser dikit-dikit. Aduh, geser. Ya Allah, ini tanda-tanda kiamat sudah nyata. Nah, ya kayak gitu, tetap pengikutnya di Jawa Barat dapat 62%. Berarti 38% yang lurus. Masa pemimpin yang kayak gini dipilih kan? Mungkin masyarakat bingung, nggak bisa menyalahkan masyarakat pragmatis, agama tidak jadi pertimbangan. Nah, ini kan tanda-tanda. Coba itu gimana itu tetap dirawat. Tapi ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Coba bisa nggak dibangun?
Mungkin sekarang bisa tidak bertemu lewat sosial media. Tetap suarakan yang benar ini, tetap suarakan. Tetap suarakan yang benar. Pemimpin yang palsu, apakah pemimpin agama atau pemimpin yang palsu, sebetulnya bukan pemimpin, pengkhianat. Nurani kita mengatakan ya penjahat, menghancurkan negeri, daya hancurnya konkret misalnya. Kenapa masih dipuja-puja? Oh, kita orang kecil, tapi seperti cecak dengan ini kan saya pernah ceritakan dengan burung pipit. Burung pipit kecil, tapi dia memihak Nabi Ibrahim dan ingin memberikan kontribusi, padahal tidak bisa memadamkan api, hanya air dari paruhnya yang kecil. Kan bisa dengan doa, tapi benar sikap kita. Ini pemimpin bukan pemimpin sebetulnya. Para pendukungnya pasti punya kepentingan-kepentingan duniawi. Nggak usah disebutkan. Nah, itu semua modal, Pak. Kalau nanti itu kemudian terus dirawat, itu pertahanan. Paling tidak mempertahankan iman, mempertahankan keyakinan, kebenaran. Jadi itu juga jihad. Saya memahami jihad, itu jihad meskipun bukan kita. Nah, kalau ternyata nanti muncul yang menggerakkan, yang pas dengan hati kita, ya kita bisa bergeser dari jihad madani ke kita. Jika memang saatnya diperlukan. Jadi jangan ditutup. Tuh, kan sekarang semakin berat. Peristiwa apa tidak terbaca itu? Peristiwa penguasaan pantai dari Tangerang sampai Tanara, Banten. Apa tidak kebaca oleh nurani kita? Apa tujuan akhirnya? Bukannya itu penjajahan. Tetapi kita memihak siapa? Kalau nanti muncul perlawanan, gerakan yang tulus. Nah kita kan bisa memberikan support. Itu sudah bergeser dari nurani sebagai modal, akidah yang menjadi inti, sampai ke pemihakan-pemihakan, mobilisasi massa. Saya kira seperti itu langkahnya. Insya Allah kita nggak usah radikal, lurus saja. Tapi kita rawat ini, minimal pengurus masjid rawat, berjamaah masih ada, jamaah sholat, pengajian yang mengajarkan yang lurus masih ada, bisa membedakan mana narasumber yang abal-abal itu kadernya masih dajjal, mana yang ingin mengajak lurus, kan nurani yang bekerja. Makanya hadis ini jadi patokan. Istabti qalbak. Tanya nurani Anda. Saya kira demikian, mudah-mudahan terjawab. Gitu. Apa masih ada waktu? Silahkan. Cukup? Oh ada, Ustaz. Ya, Masya Allah. Mohon agak keras, ini saya sudah pakai alat dengar tapi masih juga. Siap. Yang pertama, Ustaz, diperbolehkan atau tidak kita membangun kekuatan lalu menghimpun kekuatan itu dengan bersekutu sama pihak lain, gitu. Dengan pihak lain itu siapa? Dengan pihak lain, misal di Ethiopia itu kan ada Kristen Koptik kalau nggak salah, Kristen Ortodoks. Iya. Ya, di dalam sejarah kalau nggak salah seperti itu. Untuk membangun kekuatan, misalkan baginda Nabi membangun kekuatan dengan pihak lain untuk menghancurkan kaum Quraisy di Mekah. Apakah dimungkinkan seperti itu? Membangun kekuatan dengan pihak lain, tapi pihak lain itu tentu bukan Islam. Ya. Ya, apakah boleh seperti itu ataukah ada di dalam sejarah baginda Nabi membangun kekuatan atau membentuk sekutu dengan pihak lain untuk bekerja bersama-sama, berperang bersama-sama menghancurkan kaum Quraisy. Jadi yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa membedakan perang itu atas nama agama atau bukan perang atas nama agama? Kalau baginda Nabi mungkin karena dilihat dari sejarahnya dia menyebarkan Islam, tentu perangnya ingin menegakkan syariat, begitu, berarti perang atas nama agama.
Nah, adakah perang yang bukan atas nama agama? Kalau misalkan saya boleh meminta pandangan, apakah perang di Palestina ini atas nama agama atau bukan atas nama agama? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi perang agama atau bukan agama, saya tangkapnya ke situ dulu ya, perang agama atau bukan agama. Nanti bisa yang lain bisa dirangkum. Yang pertama ada dua. Ada yang memang mengibarkan la ilaha illallah, betul-betul itu dikibarkan sehingga perang ini sibgohnya luarnya perang agama, dalamnya perang agama, caranya perang agama karena luar dalam singkatnya gitu. Tapi ada juga yang ini luarnya perang membela negara, tapi dalamnya agama. Contoh, ketika saya ambil contoh nggak klasik, masih ingat di memori kita. Paling tidak kita generasi seperti saya baca sejarahnya. Tahun 45 seorang kiai dari Jombang, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, beliau mengambil keputusan resolusi jihad. Dan ini kiai yang dalam ilmunya, disebut tabakur. Semua mengakui kedalaman ilmunya Hadratus Syekh Mbah Hasyim, kalau putra-putranya memanggilnya Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau merumuskan resolusi jihad. Nah, apa yang disebut dengan resolusi jihad? Tidak intinya agama, tapi rumusnya membela kemerdekaan. Gitu. Yaitu menjelang bulan November yang nanti terjadi tanggal 10, itu kan Inggris ingin kembali ke Indonesia dengan menumpang tentara Nika itu tentara yang berasal dari India. Intinya kedaulatan Indonesia yang baru diproklamirkan itu akan diambil alih. Kan baru berapa bulan diproklamirkan 17 Agustus 1945. Ini kan baru sampai bulan November, baru berapa bulan? Coba Agustus. Setelah Agustus, September, Oktober, November. 10 November itu 3 bulan aja belum, coba. Baru berapa bulan? Kalau 17 November baru 3 bulan. Belum 3 bulan, ini masih baru negara. Nah, Hadratus Syekh seorang ulama mengumumkan resolusi jihad dari NU untuk bangsa. NU sudah berdiri kan, NU berdiri tahun 1926. Gitu. Dari NU untuk bangsa, nyebut ke atas nama agama. Enggak kan? Yang ada tuh nasionalisme, yaitu bangsa. Bangsa ini kebangsaan, bahasa lainnya nasionalisme. Jadi ini kalau saya lebih detailnya dari santri. Ini santri atau masyarakat santri untuk bangsa. Direspon tuh oleh kaum muslimin sekitar Surabaya. Kota mana nih yang merespon? Ini kan titiknya Surabaya, Jombang itu magnet pertama. Kota-kota setelah Jombang ke depan apa? Ada kota apa kalau dari Jombang menuju Surabaya? Sidoarjo. Lalu di utara Surabaya, Gresik, tergerak. Bahkan di selatan Jombang, Kediri, tergerak. Kan itu agak ke selatan dari Jombang. Sampai setelah Jombang ke sini sedikit ada bukan Ngawi agak jauh, apa namanya? Ini dari Jombang hanya beberapa kilometer
Madiun jauh kejauhan. Itu yang kota terdekat. Saya lupa lah. Itu ke kota-kota itu, padahal anak saya pernah 1 tahun tinggal di situ tugas dokter. Tergerak semua. Nah, gerakan itu kita rumuskan apa? Membela bangsa, membela kemerdekaan. Apa agama terbawa nggak? Menurut saya terbawa. Di mana terbawanya agama? Nah, satu motifnya. Lihat. Kedua, faktanya. Faktanya negeri yang akan dibela ini negeri mayoritas Muslim. Khususnya di wilayah-wilayah yang disebut Surabaya dan sekitar tadi, itu kan yang bergerak Muslim. Jadi niatnya atas dasar iman, motivasinya mengharumkan agama Allah, lalu faktanya ini negeri Muslim, dan lebih jauh Indonesia merdeka, itu kontributor terbesarnya Muslim, itu ada darah siapa? Darah syuhada, darah ulama, darah Muslim, dan ratusan tahun sebelum 45 sudah dirintis. Dari abad keberapa? Mulai Ibu Diponegoro abad ke-19, abad 17, abad 16 kan sudah dirintis. Emang tiba-tiba Muslim mayoritas, ujug-ujug, orang Jawa kan tidak ujug-ujug. Itu panjang. Nah, semua itulah bagian daripada perang agama, meskipun tidak atas nama agama, tidak menyebut agama, tapi substansinya. Gitu. Kalau sekarang terjadi perang, ini prediksi ke depan, terjadi perang melawan, bagaimana ada kekuatan asing ingin mencapok kawasan yang panjang dari Jakarta sampai Tanara. Kekuatan ini, kekuatannya uangnya banyak, pedagang, terintegrasi dengan negara besar, etisnya tertentu, agamanya bukan Islam. Siapa yang mengatakan ini bukan perang agama? Betul, formalnya tidak menyebut agama, tapi ini membela. Itu di situ, di wilayah yang dari Jakarta sampai Tanara, berapa masjid, berapa orang miskin, berapa yang tersingkir. Jadi kalau kita memihak itu, subhanallah, pemihakan yang berdasarkan nurani. Kalau kita mendoakan yang tertindas. Kalau kita memberikan dukungan kepada yang benar. Kalau nanti kita terlibat anak kita, suruh kita untuk fisik, jihad itu. Bismillah. Jadi tetap ajarkan begitu. Sekarang jangan boleh terburu-buru sampai ke tingkat fisik itu. Ada tahapan, ada proses. Kalau masih bisa diatasi oleh pemerintah yang sekarang, mudah-mudahan ini jenderal ini kan patriot sebetulnya hatinya. Mudah-mudahan sesuai dengan nuraninya. Lepas tuh dari cukong lah, itu intinya. Bisa nggak lepas dari penjahat? Di belakangnya ada penjahat yang nempel. Gitu. Bisa kan ini jenderal ini betul-betul melepaskan diri dari penjahat, dari pengkhianat. Kalau bisa dia merdeka, ya semoga kita kan bisa berdoa. Ya Allah berikan kekuatan, ya Allah berikan dukungan. Tuh, saya setuju dengan deklarasi Partai Umat bahwa ini presiden harus didoakan biar hatinya merdeka, lepas dari pengkhianat, dari cukong, dari penjahat, sehingga betul-betul seperti yang dia nyatakan membela kedaulatan bangsa. Seperti pidatonya harus jadi pemberani kan, tidak ada omongan. Saya kira konkret ini kan, seperti itu gambarannya. Paham? Apakah kita radikal? Enggak. Apakah kita memobilisir untuk perang? Tidak. Nah, lalu boleh nggak kita kerjasama? Tentu saja boleh, dengan tujuan yang sama. Karena negeri ini negeri yang dibangun bersama dengan orang yang beda agama, gitu. Dengan tujuan yang sama-sama patriotik, sama-sama kedaulatan. Bukanlah negeri ini merdeka
juga konsepnya bukan negara agama, tapi negara bangsa kan. Negara bangsa itu ya yang dirumuskan dengan Pancasila. Pancasila untuk menolak bukan negara agama, tapi bukan negara sekuler. Di tengahnya adalah negara yang masyarakatnya beragama. Harus dibedakan negara agama dengan negara yang masyarakatnya beragama. Nah, beragama itu simbol tertingginya bertuhan. Itu yaitu kita meletakkan sila ketuhanan sebagai sila pertama yang memandu 4 sila di bawahnya. Jadi jawabannya boleh dong, memang sudah terjadi. Itu sudah terjadi. Tapi hati-hati, kan di antara mereka juga ada yang tulus membela bangsa, ada yang pengkhianat. Kita hanya bekerja sama dengan yang sama-sama tulus berkomitmen membela bangsa. Jadi pertanyaannya bukan berarti tidak, memang sudah terjadi Indonesia merdeka juga. Tuh, kita bekerja sama dengan orang yang beda agama. Apapun agamanya, gitu, tidak dirinci sedemikian rupa. Apa sudah terjawab kira-kira gitu ya? Bagaimana Palestina? Mungkin ada tema tersendiri lah, kita agak panjang. Boleh kapan-kapan temanya Palestina saja secara khusus. Tapi intinya di Palestina juga bukan hanya untuk Islam, karena ada Kristen, Ortodok juga yang sama-sama dibela. Jadi Palestina bukan untuk mendirikan negara agama, tapi negara yang bisa menjaga martabat harkat orang beragama. Nah, agama apa? Islam dan Kristen yang Ortodok. Melawan siapa? Melawan yang tidak beragama, ngakunya umat beragama Yahudi, tapi prakteknya agama tidak, manusiawi tidak. Itu kira-kira penjelasan singkatnya. Terima kasih. Cukup. Bapak dan Ibu yang terhormat, sudah cukup. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kepada Tuhan Yesus. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad